buat yang suka kekinian dan upload foto. Di sini tempatnya Instagramable. Woo! Pemirsa, dulu sekarang kita jalan-jalan yuk ke ujung Provinsi Kalimantan Timur. Banyak perubahan yang sudah terjadi dari dulu sampai sekarang. Apa aja sih? Yuk! Selamat pagi pemirsa DS, kali ini kita sedang berada di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Dulu kalau ngomongin Kalimantan biasanya identik dengan hutan lebat, kebun kelapa sawit atau tambang batu bara. Tapi sekarang kalau pemirsa berkunjung ke Kalimantan, terutama ke Berau sini, pemirsa bisa menikmati wisata bahari. Saya mau ajak pemirsa untuk menyeberang ke Pulau Derawan di sana. Yuk! Untuk menuju Pulau Derawan, pengunjung bisa menggunakan speedboat dari dermaga Tanjung Batu. Ada speedboat untuk penumpang umum, ada juga speedboat sewaan yang biasanya sudah bekerja sama dengan pihak penginapan di Pulau Derawan. Hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit menggunakan speedboat, kita akan disambut deretan penginapan yang dibangun di sepanjang pantai. Pemirsa DS, kita udah hampir sampai di Pulau Derawan. Kalau pengen ke Pulau Derawan sebenarnya ada dua opsi kayak tadi lewat Berau di Tanjung Batu atau bisa juga dari Tarakan. Cuma kalau dari Tarakan lebih jauh soalnya harus menempuh perjalanan 5 jam naik speedboat. Terserah pemirsa mau pilih yang mana kalau mau ke sini, mau naik speedboat 5 jam atau 30 menit aja dari Berau. Seperti inilah suasana di perkampungan Pulau Derawan. Dulu, Pulau Derawan hanyalah kampung nelayan yang banyak dihuni oleh pendatang dari Sulawesi. Keindahan Pulau Derawan sebagai tempat wisata mulai dikenal pada tahun 2008 saat Kalimantan Timur menjadi tuan rumah PON. Sekarang, perkampungan Derawan juga dihiasi homestay yang dibangun di pinggir jalan utama pulau ini. Harga sewa homestay di pinggir jalan biasanya lebih murah daripada penginapan di pinggir pantai. Pulau seluas 34 hektar ini biasanya dipenuhi wisatawan pada bulan Mei hingga Agustus. Pemirsa DS, Pulau Derawan ini kan sebenarnya kecil, nggak terlalu besar. Katanya kalau kelilingin pulau ini jalan kaki nggak sampai sejam udah selesai. Saya mau kelilingin tapi coba mau naik sepeda, bener nggak? Coba butuh waktu sebentar. Pak, saya mau sewa sepedanya? Iya. Di Pulau Derawan, persewaan sepeda cukup mudah ditemui. Harga sewa sepeda berkisar antara Rp20.000 hingga Rp50.000 selama 4 jam. Perbedaan harga sepeda tergantung dari jenis sepeda yang ingin digunakan. Pengunjung bisa memilih sepeda gunung biasa atau sepeda wanita yang dilengkapi keranjang untuk harga Rp20.000. Sementara untuk sepeda gunung dengan ban yang berukuran besar, dibanderol seharga Rp50.000. Pertama, kita lewati jalan utama di Pulau Derawan dulu ya. Eits, jangan bayangkan jalanan beraspal. Jalanan utama di Pulau Derawan masih berupa jalan tanah. Meski demikian, berkeliling Pulau Derawan menggunakan sepeda dijamin aman pemirsa. Soalnya nggak ada lalu lalang mobil seperti di kota besar. Hanya sepeda motor yang sesekali melintas di jalanan. Selain jalan besar, kita juga bisa bersepeda melintasi gang-gang kecil. Nah, deretan panel surya inilah yang menjadi sumber tenaga listrik Pulau Derawan. Dulu Pulau Derawan hanya bisa menikmati listrik selama 12 jam. Sejak adanya panel surya, masyarakat bisa menggunakan listrik sepanjang hari.
Menikmati pantai di Pulau Derawan tentu jadi salah satu kegiatan wajib ya. Apalagi pantai berpasir putih dengan deretan nyiur melambai menjadi pemandangan yang sayang untuk dilewatkan. Udah pemirsa DS, ternyata bener nih, saya keliling Pulau Derawan kurang lebih butuh waktu ya sekitar 20 menit lah. Nah, di sini saya mengajak pemirsa untuk melihat apa sih makanan khas Derawan ini. Yuk. Pemirsa dulu sekarang, karena Derawan dikelilingi oleh laut, makanan khasnya pun didapat dari laut. Nah, pemirsa DS, ini dia nih bahan makanan untuk makanan khas di Derawan sini, Bu ya. Ini bulu babi. Kalau di sini nyebutnya apa, Bu? Tehe. Emang biasa nyarinya di pinggir pantai begini. Saya ikutan nyari, Bu ya. Saya mau kita nyari. Bagi masyarakat Derawan, bulu babi memang dijadikan bahan makanan nih pemirsa. Tenang, bukan bulu babi yang durinya panjang dan beracun kok. Bulu babi yang digunakan, yang duri-durinya pendek dan aman untuk dipegang. Kalau air lagi surut, biasanya bulu babi alias tehe-tehe mulai terlihat di pinggir pantai. Tapi kalau lagi pasang, mencari tehe-tehe harus dilakukan dengan cara menyelam. Tehe-tehenya udah lumayan banyak nih. Sebelum diolah jadi makanan, duri-duri bulu babi harus dibersihkan dulu. Cara membersihkan duri ternyata sederhana loh. 2 ekor bulu babi cukup digosok-gosokkan satu sama lain. Duri-duri yang menempel otomatis akan langsung rontok. Sebagian penduduk Pulau Derawan merupakan orang Bajo. Nggak heran ya kalau warga Derawan memiliki kuliner khas yang mirip dengan masyarakat Bajo di Sulawesi. Kuliner berbahan dasar bulu babi seperti ini bisa juga ditemui di Sulawesi Selatan maupun Sulawesi Tenggara. Nah pemirsa, jadi saat menggosok-gosok ini harus diperhatikan biar nggak tertusuk durinya. Kok Ibu cepet banget sih, Bu? Saya lama bener nih, satu aja nggak kelar-kelar. Nah jadi kalau ini sudah bulunya sudah hilang. Nih, dia teksturnya berlendir, cangkangnya keras. Nanti kita olah jadi masakan. Lanjut! Waktunya kita olah bulu babinya nih. Pertama, kita bikin isiannya dulu ya. Beras ketan, dicampur dengan bahan lain seperti santan kental, garam, dan penyedap rasa. Aduk semuanya sampai rata ya. Setelah ketan dan bahan lainnya tercampur, tinggal dimasukkan ke cangkang bulu babinya deh. Bulu babi yang sudah dibersihkan tadi dicabut bagian mulutnya sehingga memiliki lubang. Nah, melalui lubang inilah beras ketan dimasukkan hingga penuh. Karena ukuran lubangnya kecil, jadi harus pelan-pelan nih saat memasukkan beras ketan ke dalam bulu babi. Sekilas mirip kayak bikin ketupat ya. Setelah bulu babi terisi penuh dengan beras ketan, selanjutnya tutup bagian lubang menggunakan irisan daun pandan. Selain mencegah beras ketan berhamburan keluar saat dimasak nanti, daun pandan juga berfungsi untuk memberikan aroma harum pada masakan. Setelah semua bulu babi tertutup dengan daun pandan, tinggal direbus deh. Untuk mematangkan beras ketan pada bulu babi dibutuhkan waktu sekitar 30 menit hingga 1 jam. Kayaknya udah mateng nih, kita angkat yuk. Kayak gini nih pemirsa, bulu babi alias tehe-tehe yang udah matang. Cantik kan pemirsa? Daun pandan yang menutup lubang membuat bulu babi ini seolah-olah memakai pita. Nah, udah matang nih, Bu ya. Aduh, masih panas. Cara makannya gimana nih, Bu? Boleh ditunjukin. Ibu praktekin juga dong. Kayak gini nih cara makan tehe-tehe. Cangkang bagian atas diketuk-ketuk di sekelilingnya hingga pecah. Tapi jangan kenceng-kenceng ya, kalau diketuk terlalu keras nanti cangkangnya pecah semua deh.
Kalau sekeliling cangkang sudah pecah, tinggal dibuka bagian atas dan nampak beras ketan masak yang sudah tercampur dengan daging bulu babi. Dulu, tehe-tehe merupakan makanan tradisional yang disajikan pada saat Lebaran. Sekarang, tehe-tehe justru biasa dijumpai pada saat musim libur. Jika musim libur tiba dan Pulau Derawan dipenuhi wisatawan, ibu-ibu akan membuat kuliner khas Derawan ini untuk dijual kepada turis. Biasanya tehe-tehe dijual seharga Rp5.000 hingga Rp15.000, tergantung ukuran bulu babi yang digunakan. Pemirsa DS, karena ini terbuat dari ketan, ya Bu, ketan kan Bu ya. Rasanya itu mirip kayak lemper deh Bu menurut saya. Cuma yang bikin istimewa adalah daging si tehe-tehenya nih Bu ya. Bikin aroma istimewa pada ketan yang sudah direbus. Enak. Puas menyantap kuliner khas Derawan, saya ajak pemirsa dulu sekarang mengelilingi Kepulauan Derawan ya. Selain Pulau Derawan, ada juga pulau-pulau lain yang menjadi tujuan wisata. Karena merupakan bagian dari wisata bahari Kepulauan Derawan, kita harus naik speedboat untuk berkeliling. Pulau Pasir inilah yang wajib didatangi kalau berkunjung ke Derawan. Dari Pulau Derawan, pulau kecil ini cukup ditempuh dengan waktu 10 menit saja. Tidak ada penghuni di pulau kecil ini. Karena pulau pasir ini hanya muncul jika air laut sedang surut. Jika air laut pasang, pulau ini pun akan menghilang. Nah pemirsa DS, di sini kalau dilihat nih airnya bening banget. Sama satu lagi yang unik adalah pasirnya. Ada merah-merahnya nih kalau dilihat. Jadi misalnya mataharinya lagi bagus, lagi bersinar terik, ini akan terlihat agak kemerah-merah mudaan. Cuma karena sekarang lagi agak mendung, kelihatannya kayak pasir putih biasa. Keren! Wah. Sayang banget kan kalau pemandangan seindah ini nggak diabadikan? Makanya pulau kecil ini selalu jadi incaran wisatawan yang berkunjung ke Kepulauan Derawan. Tujuannya apalagi kalau bukan untuk foto-foto cantik. Jika datang ke Kepulauan Derawan pada musim libur, Pulau Pasir ini akan menjadi incaran wisatawan. Tapi pada saat sepi seperti ini, berasa pulau pribadi ya. Pemirsa DS, pulau yang isinya cuma gundukan pasir ini oleh warga sekitar disebut dengan nama Gusung Sanggalau. Jadi buat pemirsa yang galau bisa datang ke sini dan dijamin pasti bahagia. Apalagi buat yang suka kekinian dan upload foto, di sini tempatnya Instagramable. Woo! Satu lagi nih pemirsa dulu sekarang, pulau yang wajib didatangi kalau berkunjung ke Kepulauan Derawan, yaitu Pulau Maratua. Berbeda dengan Pulau Derawan yang memiliki beberapa penginapan di atas air laut, hingga saat ini baru terdapat satu penginapan di atas laut yang bisa dijumpai di Pulau Maratua. Meskipun nggak menginap di resort ini, pengunjung yang ingin sekedar berfoto bisa kok mampir ke sini. Dengan merogoh kocek sebesar Rp40.000 saja, pengunjung bisa menikmati keindahan laut di Pulau Maratua sambil ditemani secangkir kopi. Kalau ingin berenang di sekitar penginapan, bisa juga loh pemirsa. Apalagi air lautnya berwarna kebiruan, membuat pengunjung seolah berenang di kolam raksasa. Ukuran Pulau Maratua jauh lebih besar daripada Pulau Derawan. Tak heran jika potensi wisata di Pulau Maratua terus digali dan dikembangkan. Sama seperti di Pulau Derawan, masyarakat yang dulu banyak mengandalkan hasil laut sekarang mulai melirik sektor pariwisata. Masyarakat mulai membangun homestay di sekitar pemukiman untuk menarik wisatawan berkunjung ke sini. Apalagi dalam waktu dekat, bandara di Pulau Maratua akan mulai beroperasi sehingga dipastikan menambah jumlah wisatawan. Sayangnya, keindahan Pulau Maratua dinodai oleh banyaknya sampah di sekitar pantai.
Nyur Melamba yang berpadu dengan putihnya pasir dirusak oleh keberadaan sampah kayu maupun sampah rumah tangga. Habis ini kita mau berkeliling di sekitar Kepulauan Derawan. Stay tune!